Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena anugerah-Nya, pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Dan setiap kita percaya, dimanapun kita berada, Tuhan hadir. Dan Dia menyatakan kuasa-Nya atas setiap kita. Dan biarlah hari ini kita mau bersama-sama membawa hati kita, hidup kita, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami Tuhan, membuat kami heran Bapa. Kami bangga Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu ada untuk setiap kami Bapa, di setiap musim kehidupan kami Yesus. Tuhan, urapi setiap kami, pakai setiap kami Bapa. Kami mau Tuhan menyerahkan seluruh hati kami, kehidupan kami, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Ini setiap kami Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau, karena Engkau Allah yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memulai ibadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama yang percaya katakan amin. Karena begitu besar kasih Allah buat kehidupan kita, dan sudah sepatutnya kita bersyukur, kita berterima kasih oleh karenanya. Haleluya. Sama-sama bersuka di dalam Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Kita bersama-sama bersorak-sorai untuk nama Tuhan kita. Katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Sama-sama katakan, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian
hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, beri sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dan sudah sepatutnya kita membawa hati kita, hidup kita sebagai rasa ucapan syukur kita. Syukur kami kehadirat-Mu Tuhan. Sungguh kasih-Mu melimpah bagi setiap kami, Yesus. Bersama-sama Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah
kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu, kembali kita boleh bertemu lewat ibadah online. Kita mengucap syukur karena kita sudah masuk bulan Desember. Ini adalah minggu kedua, dan kita tahu biasanya bulan Desember itu adalah bulan penuh kesibukan. Gereja, semua gereja, ya, rapat, Natal, persiapan, mengisi drama, acara, itu semua pasti sibuk. Tetapi kali ini di masa pandemi tidak lagi ada kegiatan itu. Gereja kita juga tidak mengadakan itu. Tetapi gereja kita hanya akan menayangkan drama Natal di akhir minggu bulan Desember. Nah, yang penting bagi kita bukan perayaannya, bukan ibadahnya, tapi maknanya. Makna Natal ini harus kita pahami sebagaimana yang saya sampaikan minggu yang lalu dalam ibadah plus perjamuan kudus, yaitu Natal berbicara tentang pemulihan antara manusia berdosa dengan Allah yang dahulunya jauh menjadi dekat lewat jalan iman kepada Yesus. Dan sayangnya karena berabad-abad sudah dilalui, maka makna Natal itu sepertinya tidak didalami, tidak dipahami dengan baik dan benar, hanya melakukan aktivitas kegiatan secara rutin saja. Nah, ini tidak baik. Ya, kenapa? Akhirnya Natal ini dianggap sebagai satu peringatan perayaan yang bersifat global, memang 5 benua, bukan hanya dalam gereja, di kafe, di hotel, di jalan, semua dihiasi dengan hiasan-hiasan Natal. Nah, maknanya tidak digali. Itulah sebabnya dalam kesempatan ini, di bulan Desember ini, saya mencoba menggali, mengingatkan kembali makna dari Natal itu sendiri, sehingga kita memahami betapa luar biasanya arti Natal, kelahiran Juru Selamat manusia. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati, kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di bulan Desember ini kami boleh memperingati telah datang Juru Selamat manusia. Manusia berdosa yang pada akhirnya akan mati dalam kebinasaan kekal, menerima anugerah untuk memperoleh hidup, bahkan hidup yang penuh dengan
kemuliaan sebagaimana yang Kau rencanakan sejak semula. Oleh sebab itu ya Tuhan, kembali kami mau menggali pemahaman kami yang baik dan benar tentang makna kelahiran Juru Selamat Tuhan Yesus di dalam dunia ini, sehingga akhirnya kami bukan hanya memperingati, merayakan, tetapi kami boleh memahami, mengalami kebaikan, keindahan luar biasa dengan kelahiran Juru Selamat dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami, urapi kami supaya kami boleh menangkap dan mengerti isi hati-Mu dengan baik dan benar. Kami siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu, dan kami menyambut dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, tema kali ini adalah Yesus datang jadi jawaban. Ya, Yesus datang jadi jawaban. Manusia ini membutuhkan jawaban. Ya, jawaban atas masalah hidupnya. Ya, rohaninya, jiwanya, sifat karakternya, tubuhnya, keluarganya, ekonominya, dan semua aspek kehidupan. Nah, itulah sebabnya Yesus datang sebetulnya adalah untuk memulihkan itu semua. Rohani, jasmani, lahiriah, ya, jasmani, lahiriah, tubuh, keluarga, ekonomi, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan. Nah, jawaban ini artinya dulunya bermasalah, sekarang tidak bermasalah. Dulunya bingung, sekarang tidak bingung. Dulunya tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Ini kan penting. Nah, sudah mengalami belum? Kalau belum, berarti kita tidak tahu makna dari kedatangan Juru Selamat dalam dunia. Ini kan rugi besar. Kita lalui hari-hari kami tanpa memahami. Kenapa bisa demikian? Karena mungkin Bapak Ibu menganggap hanya saya sudah beragama Kristen, selesai. Sehingga tidak menggali supaya bisa mengalami pemulihan segala sesuatu itu. Yaitu dalam kerohanian, lahiriah, ya, tubuh yang tidak sehat menjadi sehat, ya. Kemudian keluarga tidak harmonis menjadi harmonis. Keluarga itu memang unik, ya, karena keluarga pasangan itu justru berbeda. Kalau pasangan berbeda, tidak berbeda, itu tidak ada masalah. Justru yang berbeda itu dengan berbagai masalah, latar belakang, didikan sejak kecil, dengan keluarga berbeda. Yang satu didikan dengan keluarga yang berbeda, mungkin juga suku adatnya berbeda, disatukan. Dan saat disatukan itu Tuhan mengatakan, aku benci perceraian. Artinya tidak boleh, berarti dalam perbedaan itu harus pertahankan. Bagaimana solusinya? Nah, ini sudah saya jelaskan pada saat anak muda mau masuk dalam pernikahan. Saya memberi penjelasan 7 poin tentang kehidupan dalam keluarga yang akan mengalami keharmonisan. Ya, jadi kalau itu tidak dialami, pasti ada yang salah dong. Kalau yang salah jelas bukan Tuhan dong, manusianya. Nah, kenapa tidak mengalami pemulihan segala sesuatu sebagaimana yang dikatakan para nabi? Para nabi itu menulis umat pilihan Allah ini yang akan datang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mereka menulis tanpa tahu, karena belum terjadi. Kapan terjadi? Di masa kita ini. Di masa kita hidup dalam anugerah inilah kita akan mengalami. Jadi Yesus datang jadi jawaban. Ini betul-betul esensi dari Natal itu sendiri. Jadi kelahiran Yesus dalam dunia ini adalah untuk memberi jawaban bagi semua manusia. Rohani, jiwani, ya, sifat karakter, tubuh yang tidak sehat menjadi sehat, keluarga yang berbeda tapi bisa harmonis, dan tentunya ekonomi itu adalah nomor sekian. Tapi yang penting kan manusianya. Ya, kenapa sekarang ini ada banyak ajaran yang menekankan masalah kelimpahan secara lahiriah. Sedangkan keluarga tidak harmonis pun tidak dipikirkan atau diabaikan.
Nah, struktur jiwa, sifat karakter yang tidak berubah, tidak dipikirkan. Yang penting materi. Ini kan salah. Ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa kehadiran Kristus dalam dunia ini adalah untuk memberi jawaban atas segala masalah kerohanian, jiwa, ya, kemudian jasmani, ekonomi, keluarga, semuanya dipulihkan. Nah, Bapak Ibu harus tahu, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 yang mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali lewat aku." Yesus. Kenapa? Karena Yesus kan datang dari surga. Jadi tahu ke surga. Bagaimana surga, jalannya juga tahu. Kalau manusia menciptakan agama, dia kan tidak tahu, hanya menduga-duga. Semoga. Tidak ada kepastian. Ya. Dan itu diteguhkan kembali dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 yang mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang olehnya seseorang diselamatkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi deklarasi statement tentang berita sukacita, jalan, kebenaran, dan kehidupan ini sudah didengungkan sejak Tuhan datang ke dalam dunia 2020 tahun yang lalu. Jadi Yesus datang adalah untuk memberi jalan, solusi kan. Kebenaran yang apa? Kebenaran yang Tuhan mau, bukan kebenaran dalam logika kita. Dan akhirnya kehidupan yang sejahtera, baik rohani, jiwa, ya, sifat karakternya, jasmani, lahiriah, kesehatannya, keluarganya, dan ekonominya. Ya, kehidupan sampai dalam kekekalan. Jadi ini yang perlu kita pahami. Ya, sebab apa? Berita ini sebetulnya mengguncangkan, ya, kegelapan alam roh ini, karena ada penguasanya. Sebetulnya alam roh ini dikuasai Tuhan, kemudian dipercayakan manusia untuk mengelola Adam dan Hawa. Tetapi begitu jatuh dalam dosa Adam dan Hawa, maka semuanya diambil alih oleh setan. Ya, sehingga ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 10 itu, seolah-olah iblis penguasanya, iya, karena Tuhan belum bangkit dari kematian. Ketika bangkit dari kematian, Tuhan mengatakan segala sesuatu, baik langit, di bumi, di bawah bumi, di alam semesta ini sudah menjadi milikku, bahkan alam maut. Ya, alam maut itu artinya kunci alam maut pun sudah diambil alih Tuhan. Itulah sebabnya ketika Tuhan mulai pelayanan, iblis mengatakan, Tuhan, kalau engkau menyembah aku, maka semua ini akan kuberikan padamu. Sebetulnya itu arogansinya si iblis, karena menganggap bahwa Tuhan tidak mampu mengambil alih apa yang sudah diberikan kepada Adam dan Hawa, kemudian diambil oleh iblis. Jadi kedatangan Kristus Yesus sebagai Kristus yang diurapi itu mengguncangkan sebetulnya alam kegelapan, ya, alam roh, ya, kerajaan kegelapan. Kenapa? Karena telah datang penguasa yang sesungguhnya yang akan mengambil alih semuanya itu. Ya, sehingga iblis tidak bisa mengganggu gugat apa yang sudah diambil. Jadi itu mengguncangkan itu sebetulnya bukan hati manusia saja, tetapi juga alam roh. Karena penguasa yang sesungguhnya telah datang mengambil alih, ya, segala sesuatu yang menjadi miliknya, ya, termasuk kunci alam maut. Dalam Wahyu 1 ayat 18 menjelaskan itu. Kunci alam maut ada dalam tanganku. Ya. Kemudian manusia penyembah berhala pada umumnya mereka terikat dan sulit melepaskan. Misalnya dari kecil seorang anak di tengah-tengah lingkungan penyembah berhala selalu mengutarakan, menyampaikan kalau
ada kejatuhan cicak, ini ada maknanya. Wah, begitu kejatuhan di kepala maknanya beda. Di kaki beda lagi. Nah, hal-hal itu kan berbau mistik itu. Tidak ada kebenarannya sama sekali. Tetapi karena terekam di dalam pikiran, maka begitu kejatuhan, langsung pikirannya jadi ketakutan. Karena kata-kata nenek moyang yang terus didengungkan selama bertahun-tahun. Banyak sekali. Ya, kasus-kasus misalnya bergetar di sini maksudnya apa, di mata maksudnya apa, di bibir maksudnya apa. Ini kan karena manusia tidak tahu sebetulnya, sehingga menyimpulkan sendiri dan itu dipertahankan menjadi semacam kepercayaan. Belum lagi ya kalau lewat ya misalnya supir kalau tengah malam lewat jalan yang dikatakan angker, maka supir itu akan membunyikan bel. Maksudnya permisi saya mau lewat. Ini kan hal-hal yang didengung-dengungkan dari kata orang terus berkembang dan dipertahankan. Ini kan tidak sehat, ini tidak benar. Nah, Tuhan datang adalah untuk memulihkan itu, image cara berpikir, ya, cara pandang dan tujuan hidup manusia itu seperti apa. Nah, manusia yang pada umumnya terikat belari itu sebetulnya tidak bisa terikat, ya. Tetapi berhala bukan hanya berbentuk adat istiadat, berhala juga bisa menjadi kekayaan atau pangkat, sehingga itu menjadi tujuan hidupnya. Dan akhirnya itu merasa puas kalau memiliki apa yang diinginkan, dan akhirnya itu menjadi semacam yang dibanggakan, bukan Tuhan, tapi kekayaannya, kedudukannya, dan merasa lebih dari yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa tujuan hidupnya itu hanya memuaskan keinginan dagingnya. Yang satu memuaskan batinnya, ya, dan juga dagingnya. Nah, semuanya itu tidak bisa memuaskan. Apa Pak buktinya tidak bisa memuaskan? Saat itu hilang maka rasanya mau mati semua. Kedudukan hilang mau mati, kekayaan habis, hidup percuma. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kan batinnya itu tidak terpenuhi. Karena itu bukan yang esensi, yang sesungguhnya. Batin itu roh. Jadi keinginan roh itu tidak bisa memuaskan selama dia belum ketemu dengan Allah yang benar, yang layak disembah, yang bisa memuaskan rohnya atau batinnya. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu milik Allah, pemberian Allah. Jadi kalau belum ketemu dengan sang pemberi, tidak akan tenang. Walaupun kaya seperti apapun, walaupun pangkat kedudukannya setinggi apapun, dia tidak pernah puas rohnya, batinnya. Yang bisa memuaskan roh atau batinnya hanya Allah sendiri. Ya, saya memberikan ilustrasi sederhana. Kalau Bapak Ibu melihat seorang anak yang imut, masih seger, bisa digendong ke sana kemari. Tapi pada saat anak ini mau tidur, coba yang menggendong itu omanya atau neneknya pun tidak akan bisa membuat dia tidur. Siapa yang bisa membuat dia tidur? Ibunya. Begitu digendong ibunya, dia bisa tidur. Kenapa bisa demikian? Karena dia mengenal degup jantung ibunya. Sama, roh manusia ini tidak akan tenang kalau belum ketemu dengan roh Allah. Karena Allah sumber roh manusia. Ya. Jadi berhala, kekayaan, kedudukan itu tidak pernah bisa memuaskan manusia. Yesuslah jawaban untuk kita bisa mengalami itu. Ketenangan di dalam roh, ketenangan di dalam batin, ada damai, sukacita, bahagia yang belum pernah ketemu. Bisa ketemu kalau kita connect dengan Allah sendiri, Sang Pencipta, pemberi roh dalam hidup kita. Jadi pernyataan Yesus, akulah jalan dan kebenaran hidup, merupakan berita yang mengguncangkan hati setiap manusia. Saya akan memberikan gambaran sebelum menjelaskan akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan ini secara lebih luas.
saya akan memberi penjelasan anugerah yang diberikan kepada manusia melalui iman kepada Yesus jadi jawaban semua aspek kehidupan rohani, jiwani, dan jasmani. Misalnya di dalam Yohanes 6 ayat 35, akulah roti. Roti kehidupan, bukan roti yang dijual di toko-toko, itu bukan. Tapi roti kehidupan, roti makanan batin. Tuhan mengatakan, akulah yang bisa memuaskan batin seseorang, manusia. Manusia itu batinnya menjadi tenang ketika percaya Yesus. Jadi statement, deklarasi Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 35, akulah roti kehidupan, akulah jawaban untuk batin seseorang bisa mengalami ketenangan dalam hidupnya. Kemudian, akulah terang dunia. Seorang yang terang, batinnya terang, itu tidak takut dan khawatir, tidak cemas lagi. Beda mereka yang belum mendapatkan terang. Gampang ya untuk menilai seperti itu. Ketika orang itu mau mati, itu pasti akan ketakutan karena belum ada jalan terang. Ya, ada banyak kesaksian, ada bukunya juga. Ya. Soliter itu adalah pujangga dari Perancis yang ateis, artinya tidak percaya ada Tuhan. Sehingga selama hidupnya dia memuaskan dengan kepuasan dagingnya aja. Tapi menjelang tua, ada suster yang merawat. Dan ketika suster merawat itu pulang dini hari, naik bis, dia kebetulan cerita dengan sebelah tempat duduknya dengan seorang wartawan yang mengatakan, saya sebagai suster yang merawat orang tua tidak pernah akan mau merawat orang tua yang tidak mengenal Tuhan. Menakutkan. Kenapa? Kalau malam itu teriak gelap-gelap. Yang gelap apa? Wong terang benderang. Buka lampu sampai terang benderang, dia tetap berkata gelap. Yang gelap itu bukan matanya, batinnya, rohnya. Jadi Tuhan mengatakan, akulah terang, itu sebenarnya sudah memberi solusi. Terang kehidupan di dalam batin manusia itu hanya iman kepada Yesus. Itulah statement di dalam Yohanes 8 ayat 12. Kemudian Yohanes 10 ayat 9 yang mengatakan, akulah pintu masuk. Pintu masuk, ya satu-satunya pintu untuk orang ketemu dengan Allah Sang Pencipta hanya Yesus. Only one way, satu-satunya jalan. Ya, nanti saya jelaskan tentang jalan itu dengan pengertian yang benar. Ada banyak orang yang salah pintu. Dipikir pintu, ya dengan pahamnya, konsepnya, atau mungkin pengaruh kata orang. Ya, salah itu ternyata bukan pintu. Pintu untuk ketemu dengan Sang Pencipta hanya satu. Lewat iman kepada Yesus. Inilah makna Natal yang sesungguhnya, yang harusnya di bulan Desember ini selalu kita menggali betapa bersyukurnya aku karena aku sudah menerima pintu, aku tahu jalan kebenaran dan kehidupan. Itulah makna Natal. Yesus datang jadi jawaban. Kemudian gembala yang baik. Nah, ini gembala yang baik pasti menuntun domba-dombanya kepada rumput yang hijau dan air yang tenang. Jadi kita ini sebetulnya dituntun. Apa tuntunnya? Firman terang itu sebagai penuntun untuk kita bisa menemukan kesejahteraan. Rumput hijau dan air yang tenang itu berbicara tentang kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang berkelimpahan. Yesus datang sebagai gembala yang baik. Ya, gembala yang baik itu pasti memperhatikan domba-dombanya. Nah, dibawa kemana? Ya, tentunya dibawa kepada rumput yang hijau dan air yang tenang. Supaya domba itu mengalami hidup dan hidup dalam kelimpahan. Itu ditulis dalam Yohanes 10 ayat 10b. Akulah gembala yang baik. Diulang lagi dalam Yohanes 10 ayat 11. Ya. Jadi Tuhan itu datang adalah sebagai jawaban untuk orang percaya mengalami hidup dan hidup dalam kelimpahan. Masalahnya kita domba atau kambing.
Kalau domba itu selalu hidup bergerombol dan mengikuti kemana jejak gembala itu pergi. Kalau kambing kan enggak, seenaknya sendiri, ya. Nah, di dalam Matius 25 itu jelaskan kambing dan domba nanti dipisahkan. Ya, domba ini berbicara tentang submit, tunduk, hormat kepada gembala dan mengikuti jejak-jejaknya. Kita ngikuti enggak jejak-jejaknya? Kalau belum mengikuti, ya jangan heran kalau kita tidak menemukan rumput yang hijau dan air yang tenang, sebagaimana yang Tuhan mau. Ya, karena Tuhan datang untuk memberi hidup dan hidup yang sejahtera, bahkan dikatakan berkelimpahan. Ya, kelimpahannya tentunya dalam roh, jiwa, tubuh, keluarga, ekonomi tentunya, semua aspek kehidupan manusia. Ya. Dan Yohanes 11 ayat 25-nya menjelaskan, akulah kebangkitan dan kehidupan. Akulah kebangkitan. Ya, satu-satunya manusia mati dan bangkit hanya Yesus. Maka barang siapa beriman, mengikuti, maka dia mati pun akan mengalami kebangkitan. Ya, minggu kelima sudah saya jelaskan. Ya, manusia umumnya yang tidak beriman kepada Yesus mati 2 kali. Ketika usianya cukup, dia mati. Dan nanti dalam tahta putih ada pengadilan, hidup berdasarkan apa, tindakan perbuatan. Kalau tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, maka dia akan mati kedua kali. Tapi orang percaya sesuai dengan usia antara 70-80 tahun. Setelah itu mati. Nah, mati itu hanya sekali. Setelah itu kan hidup selama-lamanya. Itu perbedaannya. Jadi akulah kebangkitan dan kehidupan selama-lamanya. Itu hanya lewat iman kepada Yesus. Yesus datang jadi jawaban. Luar biasa kan? Nah, ini harus kita alami. Ya, kalau tidak alami, yang salah bukan Tuhan jelas. Kita, karena kita tidak taat. Kita tidak mengikuti jejak-jejaknya. Kita tidak menjadikan dia hidup sebagai andalan, ya, sebagai satu-satunya yang kita pegang. Ya. Mungkin kita kembali ke jalan gelap lagi, mengabaikan terang. Nah, ini kemungkinan, ya, saya tidak menghakimi. Sehingga akhirnya kita tidak mengalami jawaban kehidupan ini. Ya, itulah sebabnya kita harus memahami tentang Yesus datang jadi jawaban. Dan selanjutnya, Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Barang siapa terikat kepadaku, maka dia akan dibersihkan supaya berbuah. Nah, kenapa Tuhan memberi ilustrasi tentang pohon, bukan pohon pisang, bukan pohon mangga, bukan pohon yang lain, tapi anggur? Karena kriteria anggur bisa berbuah itu cabang yang kering harus dipotongi, ya, sehingga dia bisa berbuah. Jadi kalau kita tidak menghasilkan buah, dipotong, dibuang. Ya, di dalam Yohanes 15 itu dikatakan ayat 6-nya akan dikumpulkan dan dibakar. Tetapi yang berbuah tetap dibersihkan lagi, supaya menghasilkan buah lagi. Artinya apa? Sifat, karakter, pengaruh, kepercayaan-kepercayaan di masa lalu itu harus dipotong, tidak boleh. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, ya hanya Yesus saja, only Jesus. Yesus only, Yesus only, Yesus saja. Tidak boleh ada kepercayaan lain. Itu namanya sinkretisme, mendua hati, tidak mungkin. Ya, sama seperti suami istri. Ya, sudah menjadi suami istrinya, masih teringat pacarnya lama. Ini kan menyakitkan hati. Sama, Tuhan juga tidak senang kalau kita ini masih mendua hati. Ya, nah itulah sebabnya kita harus melekat, nempel betul kepada Yesus saja. Tidak boleh percayaan yang lain. Yesus only, Yesus saja. Yesus satu-satunya andalan hidup kita. Satu-satunya yang kita andalkan. Satu-satunya yang kita harapkan. Satu-satunya yang kita percaya. Tidak boleh ada yang lain. Ya. Dan tentunya saya akan membahas tidak semua itu secara detail, ya. Ini hanya gambaran aja. Saya sekarang akan menjelaskan secara detail tentang Yohanes 14 ayat 6 tadi. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan.
ada 3 hal penting. Ya, yang pertama adalah jalan. Yang kedua kebenaran, dan yang ketiga adalah kehidupan. Ini akan saya jelaskan secara lebih detail ya, supaya Bapak Ibu memahami. Inilah jawaban kedatangan Yesus ke dalam dunia sebagai juru selamat manusia. Nah, di dalam Yohanes 14 pasal 14 ayat 6 itu mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Ya, jalan. Banyak orang berpikir atau memiliki image mengenai jalan. Misalnya, kita ini di Ambarawa. Kalau ke Semarang bisa lewat mana? Ya, lewat Ungaran, bisa lewat tol, bisa lewat Buja. Ada banyak jalan kan? Nah, orang berpikir jalan itu ya seperti itu. Tidak. Ya, misalnya mau masuk kota Ambarawa, bisa dari Bandungan, bisa lewat Banyu-Biru, bisa lewat Jambu, bisa juga lewat Bawen. Bukan itu maksudnya. Kalau berbicara tentang hal yang rohani, orang berpikir jalan yang benar adalah kita ini tidak pernah berbuat salah. Kita ini tidak pernah menipu. Kita ini jujur saja. Apakah itu yang dimaksud jalan? Tidak. Nah, itulah sebabnya kita harus memahami jalan ini dengan baik dan benar. Kalau konsepnya masuk kota Ambarawa bisa lewat Bandungan, lewat Bawen, lewat Banyu-Biru, lewat Jambu, maka kita memiliki konsep sama seperti orang dunia. Ada banyak jalan menuju Roma. Apakah jalan menuju surga seperti itu? Tidak, hanya satu jalan. Only one way, hanya satu jalan. Nah, jalan ini yang diikuti supaya apa? Kita bisa mengalami sejahtera di dalam roh, dalam jiwa, dalam tubuh, keluarga, dan ekonomi. Jadi kalau tidak melewati satu-satunya jalan, tidak mungkin kita mengalami itu. Yang salah bukan Tuhan, kitanya yang tidak mau mengikuti jejak-jejak kaki Gembala Agung kita, Tuhan Yesus. Saya ini gembala dunia saja sebagai pembimbing untuk membimbing. Saya pun tidak bisa memaksa Bapak Ibu untuk mengikuti apa yang saya sampaikan, walaupun ini tidak bertentangan dengan firman, kan free will, kehendak bebas. Nah, kehendak bebas ini yang seringkali mencelakakan hidup orang percaya. Sehingga dia tidak mengalami hal-hal rohani, masih selalu dikaitkan dengan kata nenek moyang. Kalau meninggal misalnya, orang Chinese ini, kalau meninggal ada kepercayaan, harus pakai 7 baju katanya. Kenapa? Karena pintu surga ada 7. Jadi penjaga pintu surganya itu disuap dengan baju 1 demi 1. Itu kan kepercayaan. Sehingga akhirnya kalau ada yang meninggal, keluarga jadi ribut. Harus begini, harus begini, harus gini, harus pecah semangka, harus kasih lele di petinya. Ini kan kepercayaan-kepercayaan yang dibangun, yang merusak image orang percaya juga. Sehingga bingung. Nah, kemudian kalau meninggal harus pakai baju putih, kemudian bajunya harus kasih benang merah, katanya nolak sawan. Mosok benang merah kok bisa membuat setan takut. Ini kan kepercayaan nenek moyang. Ya. Kemudian takut foto yang meninggal dibawa rumah, katanya ketempelan roh-roh di kuburan. Ini kan kacau seperti ini. Sehingga rohnya, batinnya tidak tenang. Jiwanya juga tidak tenang. Kenapa pikirannya? Jiwa itu kan pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, pikirannya belum dirubah. Ya, Alkitab mengatakan kita harus memiliki pikiran seperti Kristus. Ngerti hatinya, ngerti pikirannya. Nah, sudah belum? Kalau belum, jiwa kita jadi galau, tidak tenang, ya, emosional. Itu artinya kan tidak tenang. Ya, pikirannya kacau. Kenapa? Karena konsep jalannya salah. Ya, sehingga akhirnya kekristenan hanya menjadi agamawi, atau hanya percaya Yesus juru selamat tapi tidak mengikuti jejak kaki juru selamat, tidak mengikuti jalan-jalannya. Yang salah siapa? Jelas kita kan, bukan Tuhan.
Karena Tuhan tidak pernah memaksa. Ya. Misalnya di dalam Matius pasal 7 ayat 13 dan 14 dikatakan demikian. Matius 7 ayat 13 14. Ini adalah khotbah Tuhan di atas bukit. Ya, pasal 5, pasal 6, pasal 7, 3 pasal itu merupakan khotbah Tuhan di atas bukit yang berisi tentang kehidupan sebagai orang percaya itu seperti apa. Dimulai dari Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi orang mau percaya dan berbahagia, dia harus miskin. Miskin itu artinya rendah hati. Dan di dalam Matius 7 ayat 13-14 ini, maka dikatakan demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang masuk melaluinya. Tetapi karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya. Jadi Tuhan hanya memberi petunjuk. Kalau kamu mau menjadi pengikutku dan menerima jawaban kehidupan, batin, jiwa, tubuh, keluarga, ekonomi, maka kamu harus mengikuti jalan yang sempit. Itu maksudnya apa? Bukan lewat gang-gang, itu enggak. Maksudnya kalau jalan yang sempit, kita kan tidak bisa bawa apa-apa. Kalau jalan lebar, kita bisa bawa macam-macam kan. Itu adalah gambaran saja. Jalan yang sempit itu berbicara bahwa kita tidak bisa mengandalkan siapapun dan apapun. Hanya Yesus kita andalkan. Tidak boleh pegangan apapun. Ya, di Yerusalem, di Israel, saya belum pernah ke sana. Cuma mendengar cerita aja. Ada namanya satu gapuro itu. Ya, ada tiang masuk ke gang. Nah, di tiang itu sempit, sehingga kalau onta masuk, maka bebannya harus diturunkan dulu, ontanya jalan, baru kemudian dipasangkan, kemudian beban itu di bahu onta. Maka Tuhan mengatakan ya, bahwa seseorang yang mau mengikuti aku, dia harus masuk lubang jarum. Nah, nama pintu masuk itu lubang jarum dalam bahasa Ibraninya seperti itu. Jadi, dari ajaran Tuhan tentang jalan ini kita bisa tahu kan, hidup ini harus dikendalikan. Siapa Pak yang mengendalikan? Firman. Ya, di dalam Matius pasal 11 ayat 28 itu mengatakan, marilah padaku hai kamu yang berlelah dan bertanggungan berat, aku memberikan kelegaan. Artinya pemulihan segala sesuatu, roh, jiwa, tubuh, keluarga, ekonomi. Tapi ayat 29 dari Matius 11 itu mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Dan kuk yang kupasang itu enak. Kuk itu adalah gambaran semacam kayu yang diletakkan di lembu untuk mengendalikan lembu itu. Jadi setelah kita mau terima Yesus, kita harusnya dikendalikan. Tidak bisa hidup semau gue. Nah, ini masalahnya. Jadi awal jalan hidup kita ini bagaimana? Semau gue, jalan lebar. Ya, dengan konsepnya hidup sekali, ngapain kita harus mengendalikan, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Hidup ya semaunya sendiri, hidup aja cuma sekali. Nah, itu artinya kita tidak mau dikendalikan. Kita masih mau hidup semau gue. Kalau seperti itu, ya tidak ketemu jalan. Ketemunya jalan lebar. Dan kalau tidak bertobat, akhirnya kebinasaan. Ya, kita harus tahu ini. Dasarnya ada. Jadi makna Natal sebetulnya Yesus datang jadi jawaban. Jawaban diterima kalau kita mau dikendalikan hidupnya. Kalau enggak, ya monggo, karena Tuhan tidak pernah memaksa. Di dalam dunia hanya dua jalan. Jadi, definisi, maksud Yesus satu-satunya jalan adalah yang pertama, satu-satunya manusia bisa didamaikan dengan Allah hanya lewat iman kepada Yesus. Dalam Efesus 2 ayat 13 mengatakan bahwa kamu dulu jauh tetapi menjadi dekat karena iman kepada Yesus.
sehingga kita bisa didamaikan. Rekonsiliasi manusia berdosa dengan Allah yang kudus sudah tidak ada penghalang lagi. Itu yang disebut Yesus satu-satunya jalan damai. Dulunya jauh menjadi dekat karena iman kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau kita mau mengalami damai yang sejati, bukan damai karena tidak ada masalah, bukan damai karena banyak uang, tapi damai di dalam batin hanya mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan. Ya, sehingga kita yang dulunya jauh menjadi dekat, intim. Nah, bagaimana keintiman hubungan kita dalam perjalanan hidup ini saat menghadapi masalah maupun tidak ada masalah? Ada ketenangan, ada kedamaian enggak? Kalau ada, artinya hubungan kita ini masih baik-baik saja. Kalau sudah tidak, artinya kita hidup hanya menurut logika sendiri. Ini kan bukan salah Tuhan, salah kita sendiri. Karena tidak mengandalkan Tuhan tadi. Kemudian, Yesus datang jadi jawaban untuk mengalami pemulihan segala sesuatu. Pemulihan segala sesuatu itu seperti apa? Seperti yang dikatakan para nabi. Para nabi zaman dahulu itu mengatakan tentang rencana Tuhan memilih manusia, memanggil manusia menjadi umat pilihannya. Itu harus menjadikan Yesus sebagai raja. Raja, pengambil keputusan hidup ini harus Yesus, bukan aku dan Tuhan yang memberkati. Itu namanya bukan menjadikan Yesus sebagai raja. Nah, Yesus datang untuk memperoleh anugerah pemulihan segala sesuatu itu berkaitan dengan semua aspek. Tadi saya katakan batin atau roh, kemudian jiwa, sifat dan karakter ya menjadi baik. Dulunya tidak peduli sesamanya, mulai peduli, bahkan rela berkorban bagi sesamanya. Ya, itu ditulis dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Mengatakan Yesus saat ini ada di surga sampai pemulihan segala sesuatu seperti yang dikatakan para nabi baru datang kembali. Jadi hari-hari terakhir menjelang Tuhan menjemput kita sebagai mempelai wanita, Tuhan sedang memulihkan kita. Kalau kita dipulihkan pasti mengalami ujian atau proses hidup. Sama seperti anak sekolah. Bagaimana dia tahu kelulusannya harus mengalami ujian? Mungkin lewat pandemi ini kita mengalami ujian. Ya dulu keluarga ini harmonis karena ketemunya hanya sekali waktu mau tidur aja. Pagi sudah berangkat ke kantor, pagi sudah pergi berusaha, ya, siang sampai sore pulang, mandi, makan, nonton TV, tidur. Tetapi hari-hari ketika tidak boleh kegiatan apapun, mau tidak mau setiap hari kumpul. Nah di situ terjadi gesekan. Besi ditajamkan besi, manusia ditajamkan. Nah sayangnya banyak orang angkuh karena tidak mau miskin di hadapan Allah. Ini yang saya maksud orang Kristen. Angkuh, merasa arogan. Yang laki mengatakan, aku yang cari uang, kamu harus mengikuti aku. Aku tidak peduli urusan Roma. Roma adalah urusan wanita. Saya hanya urusannya cari uang. Jangan menikah kalau pria seperti itu. Kerepotan rumah dengan kerja di kantor itu jauh lebih besar kerepotan di rumah. Hargai dong istrinya. Justru ketika di rumah bantu dong apa yang bisa dilakukan. Kalau sepanjang siang belum sempat menyapu, kenapa tidak kita lakukan? Nah itu artinya kan sedang diproses. Hidup ini saling, tidak harus merasa diri lebih pintar, merasa diri lebih pandai, merasa diri lebih arogan. Nah, banyak pabrik yang tutup dan akhirnya kan semua di rumah. Ya, kenapa? Karena memang perusahaan tidak bisa ekspor, produksinya tidak laku. Nah, daripada numpuk akhirnya ditutup, karyawan di PHK, ada yang dapat pesangon, ada yang tidak. Sehingga akhirnya keluarga ini kumpul tiap hari. Nah saat kumpul tiap hari itulah sebetulnya ujian hidup kita ini dalam iman kekristenan. Apakah aku sudah disalibkan atau belum? Nah di sini kelihatan. Kalau belum, gesekan dengan pasangannya akan meruncing. Itu menunjukkan bahwa selama ini ya seprono sprene tadi wong Kristen ya, jadi selama ini menjadi orang percaya belum berubah. Nah, jadi menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan izinkan ya, mengalami pandemi COVID seluruh dunia ini supaya mereka mengalami proses pemulihan dalam keluarganya.
Kalau keluarganya sejahtera, ekonomi akan sejahtera. Kalau ekonomi sejahtera, keluarga belum sejahtera, akan terjadi pertengkaran yang meruncing dan berujung pada perceraian. Sedangkan perceraian itu menjadi kebencian Tuhan. Ditulis dalam Maleakhi, ya, pasal 2 ayat 16 mengatakan, aku benci perceraian. Kalau cerai berarti kita mengizinkan Tuhan membenci kita. Nah, inilah ujian untuk mengalami proses pemulihan. Itulah sebabnya dalam Matius 16 ayat 24 mengatakan, barang siapa mau menjadi pengikutku, menjadi muridku, ia harus pikul salib setiap hari. Apanya? Salib yang dimaksud adalah dagingnya. Akunya ini harus disalibkan. Hidupku bukannya aku lagi. Ya, Galatia 2 ayat 20 menjelaskan itu. Jadi Paulus mengajarkan kita lewat Galatia 2 ayat 20 itu bahwa hidup kita bukan aku lagi. Jangan arogan. Suami mencari uang jangan langsung semenang-menang menjadi arogan, menjadi otoriter. Istri pencari uang jangan merendahkan suami, karena Alkitab mengatakan hormati suamimu sama seperti jemaat menghormati Kristus. Nah, bagaimana bisa melakukan seperti ini? Ya, kalau dia mau disalibkan dagingnya, akunya. Yesus jalan mengalami perubahan. Seseorang tidak akan mengalami perubahan kalau dia tidak mengikuti jalan. Jalan itu adalah firman yang disampaikan atau yang tertulis dalam Alkitab. Itulah yang akan membuat seseorang mengalami perubahan hidup sehingga hidupnya yang lama menjadi baru. Ditulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ditulis kembali dalam Efesus pasal 4 ayat 22. Kita harus mengalami pembaruan di dalam pikiran dan di dalam roh. Dari mana perubahan itu? Taat firman. Jadi kalau orang percaya, orang Kristen tidak baca Alkitab, itu artinya tidak mau mengalami perubahan. Berarti tidak mau mengikuti jalan. Sedang jalan itulah yang membawa kita pada kehidupan kekal. Salah siapa? Orang Kristennya kan. Itulah sebabnya Alkitab jelas mengatakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kenapa? Masih arogan, tidak mau tunduk kepada jalan hidup yang Tuhan tunjukkan. Masih mau hidup semau gue. Ya, bahasa Jawanya mengatakan gugu karpe dewe. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan mengalami pemulihan. Dia hanya punya agama aja, Kristen. Tapi hidupnya tidak berubah. Jangan tujuan Tuhan dalam perubahan sifat dan karakter itu untuk dipercaya sesuatu yang besar. Saya teringat membaca sejarahnya perusahaan Honda. Ya, di dalam sebuah buku, perusahaan Honda ini memiliki anak dan anaknya disuruh sekolah di US, ya, di Amerika sana sekolah. Setelah pulang, apakah langsung jadi direktur? Tidak. Dia harus bekerja dari jadi koster, membersihkan, kemudian meningkat lagi. Kalau ini sudah beres, membersihkan apa? Ternyata banyak pegawai kantor ini tidak peduli dengan lingkungannya, dia hanya peduli dengan meja di mana dia kerja, sampah berserakan tidak peduli. Maka anaknya itu memperhatikan. Nah, tujuannya apa? Ketika dia menjadi direktur, dia memperhatikan hal-hal yang kecil. Tuhan mempersiapkan kita untuk menjadi seorang yang besar karena kita anak Allah. Tetapi saat diperintah untuk melakukan hal-hal yang kecil, mau enggak? Alkitab sendiri mengatakan, barang siapa engkau setia dalam perkara yang kecil, aku akan mempercayakan perkara yang besar. Nah, anak dari perusahaan Honda ini tadinya marah. Ayahnya untuk apa saya di Amerika kok jadi koster? Tapi akhirnya dia mempelajari, wah begini gimana caranya? Maka ada sanksinya. Ya. Nah, sekarang sebelum masa pandemi di Eropa itu, kalau seseorang beli makanan, dia akan membuang sampah sendiri. Tidak ada pelayan. Jadi melayani diri sendiri dan menjaga kebersihan lingkungan secara baik. Sudah diterapkan itu. Nah, kalau itu menjadi gaya hidup, di keluarga pasti gitu, di perusahaan juga begitu. Kemudian masukkan lagi ke gudang. Bagaimana manajemen keuangan, manajemen keluar masuk barang, bagaimana pembukuannya, sistemnya seperti apa, masih jadul pakai catatan atau sudah komputerisasi, semuanya seperti itu, dipelajari, terus meningkat seperti itu.
Tuhan juga menginginkan sebelum kita dipercaya hal yang besar, dilatih. Nah, saat dilatih itu mau tidak. Karena Tuhan tidak pernah memaksa. Ya, jadi kalau melihat orang sukses, jangan iri dong. Karena dia mau belajar, dia mau sekolah, dia bayar harganya. Kitanya, bayar harganya mau enggak? Ya, di peringatan aja marah, tersinggung. Nah, bagaimana mungkin bisa dipercaya sesuatu yang besar, masih sombong seperti itu? Ya, jadi Yesus jalan adalah untuk supaya kita mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup yang tidak menurut standar Tuhan, akhirnya boleh memenuhi standar Tuhan. Kalau sudah memenuhi standar Tuhan, pasti dipercaya hal yang besar. Ya, tidak mungkin tidak, percayalah. Karena semua janjinya itu diberikan kepada anaknya. Anak yang siapa? Yang anak yang taat. Anak yang taat tentunya, yang dipercaya. Bukan setiap orang percaya saja, tapi yang taat. Ya. Nah, tujuan akhirnya adalah supaya orang percaya ini bisa jadi alat kemuliaan Tuhan, dibanggakan. Ya, berapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan, ya, inilah waktu menuai, artinya menjadi saksi. Kesaksian apa? Kesaksian hidup kita yang mengalami perubahan, sehingga tetangganya, keluarganya, dia melihat, oh kamu kok sekarang berubah? Oh kamu dulu seperti ini, sekarang enggak begini. Kenapa ya? Kok kamu bisa berubah seperti itu? Karena aku diubahkan oleh Yesus. Yesus mengubahkan aku lewat ketaatan firman. Nah, jadi perubahan hidup kita ini bisa memuliakan nama Tuhan. Sehingga orang yang melihat perubahan kita mengatakan, oh kalau begitu jadi orang Kristen itu luar biasa ya. Iya, kalau mau taat tentunya. Nah, perubahan hidup kita ini yang bisa memuliakan nama Tuhan. Kalau tidak ada perubahan hidup sama saja dengan orang dunia, apanya yang bisa memuliakan nama Tuhan? Justru memalukan nama Tuhan. Ya, dalam Yesaya 43 ayat 7 mengatakan, kamu dipanggil lewati lembah, semuanya adalah lewat air, lautan, dan api. Tujuannya adalah bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, itu diulang lagi dengan versi yang berbeda, kalimat yang berbeda dalam Roma pasal 8 ayat 30. Kamu dipilih, dibenarkan, konsep paradigma gaya hidup, tujuan hidup, kemudian dimuliakan. Nah, kita saat dibenarkan untuk taat tunduk firman, taat enggak? Kalau enggak taat, bagaimana mungkin dimuliakan? Kan enggak mungkin. Jadi yang salahkan kita. Oleh sebab itu, mari kita di dalam merenungkan tentang makna kedatangan Tuhan, datang adalah untuk jadi jawaban. Mari kita sungguh-sungguh bisa mengalami apa yang Tuhan sudah tunjukkan. Kita masuk yang kedua, kebenaran. Manusia umumnya salah mengerti akan kebenaran. Nah, kebenaran yang dimaksud ini di dalam bahasa Yunani adalah ditulis aletheia. Ya. Sebab apa? Manusia ini berpikir bahwa kebenaran adalah berbuat benar atau salah. Kalau salah merasa tidak benar. Kalau sudah benar hidupnya merasa benar. Nah, benar yang seperti apa? Kalau berbuat baik merasa kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Kalau berbuat jahat maka kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hanya itu saja pemahaman kita, itu konsep dunia. Tidak usah dong kita menjadi pengikut Kristus. Beda dengan kebenaran yang tadi saya katakan aletheia. Kebenaran yang sejati itulah kebenaran dengan standar firman Tuhan. Jadi setiap kita yang melakukan firman Tuhan itu baru kita memenuhi standar Tuhan. Dan hidup kita dibenarkan. Jadi kalau kita ini belum memenuhi standar Tuhan, maka hidup kita ini belum dibenarkan. Bagaimana Pak caranya? Satu-satunya jalan hanya berkenan di hadapan Tuhan hanya kalau kita menjalin hubungan dengan intim. Lewat apa? Firman. Ibrani 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan. Di zaman dahulu kita bisa komunikasi dengan Allah lewat para nabi. Di zaman sekarang
kita bisa berkomunikasi dengan Allah lewat firman-Nya. Jadi kalau kita ini membaca, merenungkan, dan melakukan firman, kita akan tahu isi hati Tuhan, tahu kehendak-Nya, tahu rencananya, tahu segala janjinya. Bagaimana kita bisa semangat hidup kalau tidak tahu apa-apa? Yang salah bukan Tuhan dong, ya kitanya yang tidak mau taat. Ya, baca firman hanya dibuka-buka saja, setelah itu ya tidak memahami lah. Ya, hanya tahu sejarah aja ya, tentang Daud melawan Goliat misalnya, hanya sebatas mengetahui sejarah. Memang Alkitab itu history, tetapi Alkitab itu juga love story, berbicara tentang cinta dan kasih Tuhan. Bayangkan itu bangsa Israel berkali-kali menyakiti hati Tuhan, karena begitu luasnya hati Tuhan sehingga selalu mengampuni sampai 40 tahun. Artinya kan ada batas waktunya. Nah, sekarang ini menjelang kita dijemput Tuhan, rapture, kita harus mempersiapkan dulu sungguh-sungguh. Lewati segala ujian dengan kesadaran hidupku bukan aku lagi, tapi hidupku sudah dibayar lunas oleh Tuhan di atas kayu salib. Maka hidupku adalah milik Kristus. Jadi tidak bisa kita hidup semau gue kan. Harus hidup menurut jalan kebenaran. Nah, disitulah hidup kita baru dibenarkan. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 menjelaskan, kebenaran itulah mendidik, memberi pengetahuan, mengajar, supaya apa? Perbuatan kita jadi benar. Jadi kalau kita ini belum memahami kebenaran, pasti perbuatan kita berdasarkan logika kita. Dipikir benar menurut logika kita, belum tentu benar di hadapan Tuhan kan. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, kalau itu betul kita sudah lewati, maka kita pasti akan mengalami janji-janjinya. Ya, janji yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Lewat apa? Mazmur 18 ayat 21 dan 27 menjelaskan lewat ketulusan melakukan firman. Ketulusan melakukan firman menghasilkan integritas. Ya, saya berulang-ulang mengingatkan, yang Tuhan cari, dunia pun cari integritas, kejujuran. Kalau hidup kita tidak jujur, setia, tekun, kreatif, bagaimana bisa anak-anak muda ini bisa bekerja? Kalau perusahaan tanya, kamu lulusan perguruan tinggi mana? Enggak. Kamu bisa apa? Kemampuanmu seperti apa? Kemudian dites. Kejujurannya, tanggung jawabnya. Dikasih pekerjaan, pertanyaan banyak, jawabannya sudah semaunya sendiri, yang tidak tahu ya sudah. Tidak bisa menjelaskan tentang makna dan tujuan hidup. Nah, ini bagaimana bisa dipercaya perusahaan kerja kalau tidak punya integritas seperti itu? Ya. Itulah sebabnya penting kita ini sungguh-sungguh melakukan kebenaran dengan standar Alkitab. Ya, dalam Mazmur 18 ayat 21, 27 itu menjelaskan. Dibenarkan karena ketulusan hati. Ketulusan hati melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga akhirnya bisa dipakai secara luar biasa. Kenapa? Karena merubah karakternya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya, yang menjelaskan itu. Kamu harus berubah, baik, berkenan, dan sempurna. Berubah itu adalah metamorfosa, perubahan. Nah, perubahan ini, perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang bukan semu seperti bunglon. Kalau dia di atas daun, menjadi hijau, kalau di batang menjadi coklat. Itu perubahan metamorfosa tidak sempurna. Metamorfosa yang sempurna adalah dari ulat yang menjijikan, mengalami perubahan proses sehingga menjadi kupu-kupu yang indah. Dan ini tidak bisa dibantu. Misalnya kalau kita mengamati perjalanan ulat, menutup dirinya, kemudian terjadi perubahan di dalam rumah yang dia bangun, kemudian sudah jadi kupu, kita tidak
sabar menunggu, maka atasnya dipotong supaya kupu ini segera keluar. Kupu itu tidak akan bisa terbang lebih dari 0,5 meter. Kenapa? Pada saat waktunya kupu-kupu ini keluar, maka dia menyemprotkan cairan, maka di atasnya itu merusak dan dia berusaha keluar dengan upayanya. Ada sesuatu yang harus dibayar harganya. Maka jadilah kupu-kupu yang bisa terbang kemana-mana. Kehidupan kita ini juga seperti itu, diproses. Sabar menunggu waktu Tuhan. Tidak bisa kita ini tergesa-gesa menurut emosi kita. Harus sabar. Nah, ketika pada waktunya, maka kita bisa dipercaya janji Tuhan yang luar biasa. Itulah yang Tuhan mau. Dan akhirnya kita memiliki karakter yang berubah, maka kita bisa bergaul dengan banyak orang. Kalau karakter kita ini belum berubah, maka kita tidak bisa bergaul. Kita bisa dijauhi orang. Kenapa? Kalau kita datang dalam sekumpulan teman-teman, kita hanya mengkritisi, menjelek-jelekan orang, mengutarakan pengetahuannya yang barusan dibaca. Ya siapa mau bergaul dengan orang seperti ini? Tak mungkin kan? Apalagi di tengah dunia yang egois, yang punya motivasi dan maksud yang tidak baik. Kita tidak mungkin bisa bergaul. Tetapi justru kesanalah, ya, seperti domba dilemparkan di tengah serigala. Itulah gambaran kita. Walaupun kita di tengah serigala, kita jangan ikut menjadi seperti serigala. Kita tetap domba, punya ketulusan, punya integritas, punya sifat dan karakter. Ya, sehingga akhirnya kita berkenan di hadapan Allah. Nah, itu hasil kebenaran. Tadi sudah jalan, sekarang kebenaran. Dan sekarang yang terakhir, tentang kehidupan. Hidup di dalam Tuhan adalah kehidupan untuk hidup mengalami kemenangan dalam semua aspek. Kemenangan menghadapi masalah, bukan tidak ada masalah, tidak, jangan disalah mengerti. Setiap orang percaya itu mengalami masalah. Saya pun mengalami masalah yang luar biasa. Tetapi di dalam setiap masalah, Tuhan selalu memberi jalan keluar. Jadi bukan oleh kuat dan gagah, tapi karena pertolongan Tuhan semata. Ya, jadi bukan oleh kuat dan gagah kemampuan pengalaman kita mengatasi masalah, tidak. Tuhan yang membuka jalan. Jadi artinya kalau ada masalah dan kita bisa melewati, itu artinya hidup berkemenangan. Ketika ada masalah kita jatuh mengingkari Tuhan dan marah kepada Tuhan, itu artinya kita tidak hidup dalam kemenangan. Kita kalah dengan masalah. 5 masalah kita bisa menyelesaikan karena pertolongan Tuhan. Itu artinya hidup berkemenangan. Bagaimana hidup berkemenangan dalam Kristus? Nah, itu diulang-ulang. Ya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Barang siapa ada dalam Kristus, ia lebih dari pemenang. Siapa yang menyebabkan Kristus? Nah, 2 Korintus 2:14. Barang siapa ada dalam Kristus, ia akan selalu menang. Ya, kenapa? Karena Filipi 1 ayat 6 mengatakan bahwa siapa percaya dalam Kristus akan dihantar sampai akhir. Tidak pernah dibiarkan sendirian. Jadi kita bersyukur kan sebagai anak Tuhan. Ya, dibimbing, diarahkan sedemikian rupa supaya kita ini bisa selesai sampai akhir. Kita mau selesai sampai akhir. Amin. Nah, ikutilah. Kalau menghadapi masalah dan tidak merasa tidak ada jalan keluar, berserulah, maka Tuhan akan datang menolong. Berseru itu artinya kita mengandalkan. Jangan hopeless, tidak ada pengharapan. Percayalah, di dalam Tuhan selalu ada jalan. Nah, hidup kita akan selalu berkemenangan. Itu yang Tuhan mau. Ya. Dan yang sangat indah, hidup dalam Kristus menuntun hidup kita dalam kemuliaan demi kemuliaan seperti yang Tuhan rencanakan sejak semula. Ya, tadi sudah saya singgung Roma 8 ayat 30.
dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Nah, di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 itu menjelaskan kita akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Ada promosi. Jadi sama ini sebetulnya dengan Ulangan 28 ayat 13. Kita akan terus naik dan tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor. Sama juga dengan Amsal 4 ayat 14. Hidup kita ini seperti jalanan matahari yang terus bersinar, sampai rembang tengah hari pun tetap bersinar. Jadi inilah makna Natal. Yesus datang jadi jawaban. Kiranya ini menjadi pengharapan antusiasme kita dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Nah, kesimpulannya sekarang. Inilah makna kehadiran Kristus dalam dunia ini. Sudahkah kita mengalaminya? Mau mengalami? Jalan di jalan yang Tuhan tunjukkan. Hiduplah benar lewat ketaatan firman supaya kita makin berkenan. Dan kita pasti akan mengalami kehidupan berkemenangan, kehidupan sampai di dalam kekekalan. Bukan hanya dalam dunia ini, tapi sampai dalam kekekalan. Hidup dalam kebenaran akan mengalami kehidupan berkelimpahan di dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Kiranya kebenaran firman ini mendorong, membuat kita tetap semangat. Jadi masalahnya pemulihan belum terjadi bukan salah Tuhan atau Tuhan membedakan, tidak. Tapi kita yang tidak hidup di dalam jalan kebenaran, sehingga tidak mengalami kehidupan seperti yang Tuhan janjikan. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kembali Engkau mengingatkan lewat kebenaran firman-Mu yang sangat jelas. Kami mau Tuhan untuk mengalami jawaban dalam hidup masalah batin, roh, jiwa, sifat karakter kami yang tidak menjadi berkat, dan tentu tubuh yang tidak sehat menjadi sehat, keluarga yang tidak harmonis menjadi harmonis, dan kami percaya ekonomi kami pun akan dipulihkan. Sehingga dunia bertanya apa rahasianya. Rahasianya hanya satu. Ketika kami jalan, hidup dalam kebenaran, maka kami mengalami pemulihan segala sesuatu seperti Engkau janjikan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, yang mengikuti ibadah online ini, bila mereka bukan menjadi pendengar, tapi betul sadar dan menjadi pelaku firman. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, akan menghasilkan hasil yang melimpah ketika kami menanam di tanah hati kami yang subur. Terima kasih, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari, sekarang Bapak Ibu angkat hatimu, saya mendoakan Bapak Ibu. Bapa Surgawi, berkati jemaat-Mu yang mendengar, melakukan firman, dan tentunya bersikap sebagai jemaat yang sudah sadar ditempatkan di gereja ini adalah untuk tumbuh bersama. Kami adalah sekawan domba yang mau taat kepada Yesus sebagai gembala agung kami. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi kami. Sekarang Tuhan, berkati jemaat-Mu yang kembali bangkit antusias untuk mengiring Kau. Berkati kehidupannya, kesehatannya, keluarganya, dan pekerjaannya. Sebagaimana yang Tuhan janjikan, kami hidup akan terus naik dan tidak pernah turun. Jadi kepala dan bukan ekor, sungguh-sungguh dialami jemaat. Oleh sebab itu, terimalah berkat
dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pimpinan pertolongan Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, 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 beri sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus Kristus.